Kami kerja di Malaysia ini sangat bangga, sangat kami bersyukur. Banyak orang yang respect terhadap kami di sini. Terlalu banyak bro, harapan rakyat Indonesia. Cukup lah itu menghina negara Malaysia. Kalian kan nggak tahu kayak mana di Malaysia ini. Kalian tahu hanya dari pandangan kalian saja. Kenapa kamu menghina negara Indonesia? Saya tidak pernah menghina negara. Kami di Malaysia nih teraniaya oleh bangsa sendiri. Ini kami bawa ke kedutaan. Nah, sementara di kedutaan tak terima orang macam ini. Macam mana kami? Kami betul-betul teraniaya. Tolong suara kami sampaikan. Orang Malaysia yang bukan bangsa kami, dia bantu untuk kami makan. Daripada kedutaan, tak ada. Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dilancarkan segala aktivitas yang kalian kerjakan. Oke. Nah, di video kali ini saya ada terjumpa beberapa konten daripada TKI ya, Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia ini. Mungkin dia ini lihat kan, sekarang ini makin banyak konten-konten orang-orang yang menghina Malaysia, apalagi netizen-netizen Konoha ya, komen-komenan yang menghina, ya kreator-kreator yang suka memberitakan berita-berita hoax tentang Malaysia. Dan ada juga yang belum pernah kemari, seakan-akan tahu segalanya. Nah, di sini dia buka suara, dia tuh merasa sedih ya. Saya pun mendengarkannya, ini pun rasa saya mau menangis ya. Wow, makin kesini saya tengok kalian ini semakin menjadi-jadi ya, menghina negara orang ya. Apalagi hubungan Malaysia dan Indonesia kan kita dekat juga, tapi kenapa ada ya netizen-netizen Konoha yang suka sekali mencari gaduh ya. Oke teman-teman, kita tonton apa yang dikatakannya. Ini daripada channel Muhammad Iqbal ya, dekat TikTok. Kalian nanti boleh search ya. Oke, kita tonton videonya apa yang dikatakannya. Cum. Kerja di Malaysia aja bangga. Bro, gini ya. Kami kerja di Malaysia ini sangat bangga, sangat kami bersyukur berada di Malaysia ini. Karena di negara Malaysia ini banyak orang yang respect terhadap kami di sini. Jangan kalian pandang hina negara Malaysia, karena negara Malaysia sudah berjasa kepada masyarakat Indonesia. Berjuta-juta masyarakat Indonesia telah berhasil di Malaysia, bisa membangun rumah, bisa untuk modal menikah. Itu semua kami cari di Malaysia bro. Malaysia ini adalah tempat kami mencari rezeki. Suka tidak suka, faktanya seperti itu. Terlalu banyak bro harapan rakyat Indonesia terhadap Malaysia. Karena Malaysia sesungguhnya adalah negara tempat kami mencari rezeki dan tempat kami mencari duit lebih. Terima kasih Malaysia, respect for you. Oke, nah satu klip video ini sebelum kita lanjut ya, tapi bagus ya bang. Abang ini orangnya bersyukur ya, tak ada ya macam orang-orang lain ya, tapi tak banyak juga lah, banyak juga yang bersyukur, berterima kasih ya. Kenapa saya tersentuh ya teman-teman, karena apa yang dikatakannya tadi tuh sangat saya rasakan juga ya. Apalagi sebenarnya ini ada soundtracknya, lagu Indonesia yang sangat menyentuh. Dengan dia tadi katanya terima kasih, banyak harapan-harapan orang-orang Indonesia yang bekerja ke sini ataupun yang merantau ke sini kan, untuk memperbaiki kehidupan mereka di kampung mereka kan. Banyak yang berhasil gitu. Oh,
Nah, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi lah ya. Sangat dramatis. Ya, cukup-cukup lah itu menghina negara Malaysia. Kalian kan nggak tahu kayak mana di Malaysia ini. Kalian tahu hanya dari pandangan kalian saja. Kalian mendengar dari orang ke orang, terus kalian menyimpulkan bahwa negara Malaysia itu buruk. Tapi kalian tidak sadar bahwa negara Malaysia ini telah banyak membantu rakyat Indonesia. Kalau aku sih melihat rakyat Indonesia menghujat Malaysia, aku malu, sangat malu. Ya karena kalian nggak tahu berapa juta orang yang ada di Malaysia ini, rakyat Indonesia mencari rezeki dan mencari nafkah di negara Malaysia ini. Mohonlah untuk kalian semua berhati-hatilah berucap, jangan menyakiti negara orang lain, karena negara orang lain pun banyak menolong rakyat Indonesia. Semoga kedua negara ini bisa damai dan tentram menjalani hubungan dengan baik. Amin. Dan semoga tidak ada lagi yang menjelek-jelekkan negara satu sama lain. Salam hormat saya untuk negara Indonesia dan Malaysia. Thank you for you. Oke, nah di sini ada tertulis seharusnya kita malu menghina negara Malaysia karena Malaysia sudah terlalu banyak menolong rakyat Indonesia ya. Betul. Bukan hanya bantuan orang-orang Indonesia datang ke sini, bantuan secara langsung pun banyak ya teman-teman yang diberikan daripada Malaysia ini untuk membantu rakyat Indonesia yang di sana. Nah, boleh kalian tengok contoh kecilnya ya daripada influencer-influencer Indonesia yang open donasi ataupun saya tengok kan banyak sekali yang menyumbangkan untuk orang Indonesia di sana gitu. Saya ada banyak sekali saya tengok ya. Tapi orang-orang yang menghina ini mungkin mereka tak tengok atau mereka pura-pura tidak tahu. Tapi yang paling sakit hatinya lagi orang-orang yang bekerja di Malaysia ini mencari rezeki di sini. Nah, itu yang paling saya pun rasa pelik. Kenapa pula mereka ini, kalian-kalian ini yang menghina negara sini sedangkan kalian ini bekerja mencari rezeki di negara ini. Kenapa pula macam itu kan? Apa salah Malaysia gitu ya? Saya pun terkadang ngerasa, wah kenapa seburuk ini kalian pikir? Dan kalau sudah balik ya, ada satu YouTuber saya tengok dia sudah balik ke Indonesia. Dulu dia kerja di sini, cari makan di sini ya kan, puji-puji sini. Las-las kalau sudah balik di sana, wow, mulailah dia tunjukkan tanduknya dengan cara memburuk-burukkan Malaysia kan, disebabkan dia sedikit kurang lebih dia tahu keadaan di sini. Itulah diambil celahnya untuk memburukkan negara Malaysia ini. Padahal dulu di sini mencari rezeki. Itulah kan orang yang tidak tahu bersyukur. Nah, contohnya abang ini tadi itu dia adalah orang yang sangat-sangat bersyukur ya, berterima kasih. Dia tahu jasa negara Malaysia ini besar untuk kehidupan dia dan rakyat Indonesia yang masih berjuang di sini kan. Oke, teman-teman. Salut lah ya. Dan saya tahu juga ramai juga rakyat Indonesia di luar sana juga di negara ini yang masih bagus-bagus, yang masih hormat terhadap orang-orang Malaysia dan negaranya ya. Orang Malaysia sebenarnya ya tak minta pun untuk kita puji, untuk kita sembah-sembah, hormati sekali ya. Hormat macam itu. Just hormat, boleh kita hormat dengan tidak mengganggu mereka ya. Dengan tidak melanggar peraturan undang-undang di negara mereka. Cuma itu saja yang mereka minta. Kita baik-baik kerja di sini, senyap-senyap, jangan banyak koar-koar ya kan. Ya, makin banyak saya tengok wah, yang besar kepala, koar-koar, seakan-akan menunjukkan dirinya itu ya kuasa hebat ya. Aduh, itulah ya teman-teman. Nah, kita ini berada di negara orang, ya kita jaga sikap kita, jangan buat macam negara sendiri, sesuka hati kita buat, apalagi sampai menghina ya, jangan sekali-sekali macam itu. Oke teman-teman, nah.
Kenapa kamu menghina negara Indonesia? Saya tidak pernah menghina negara Indonesia. Sedangkan saya warga negara Indonesia. Tidak mungkin saya menghina bendera yang sakral, merah putih di dadaku. Saya hanya mengkritik oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya di dalam negara. Kenapa saya bangga kepada bendera Malaysia? Karena Malaysia banyak berjasa untuk rakyat Indonesia. Bayangkan saja, 1.500.000 orang mencari nafkah di negara ini. Harusnya pemerintah Indonesia bisa mencontoh pemerintahan Malaysia. Kenapa demikian? Karena pemerintah Malaysia sangat-sangat memperdulikan rakyatnya. Tidak ada satupun di sini yang susah untuk mencari pekerjaan. 90% di Indonesia, rata-rata di setiap kota pasti ada pengemis, pasti ada pengamen, pasti ada pemulung. 90% di Malaysia tidak akan kalian temukan yang namanya pengamen, pengemis, pemulung. Tidak akan kalian temukan. 90%, aku jamin itu. Karena Malaysia sangat-sangat memperdulikan rakyatnya. Terima kasih Malaysia telah memberikan pekerjaan untuk kami yang bekerja di negara. Salam hormat untuk Malaysia. Semoga Malaysia berjaya selalu. Dan respect untuk warga negara Malaysia yang selalu hormat kepada warga asing yang bekerja di Malaysia. Salam hormat untuk warga Malaysia dan salam hormat untuk bendera merah putihku selalu merdeka. Semoga pemerintahan kita bisa menjadi yang terbaik di seluruh dunia. Semoga pemerintahan kita bisa memberikan pekerjaan untuk rakyat-rakyat susah yang berada di Indonesia. Semoga Indonesia bisa mencontoh negara Malaysia. Jadi untuk semuanya salam hormat saya. Sampai jumpa lagi. Bye. Nah, itu tadi videonya. Dia di belakangnya adalah jalur gemilang ya, bendera Malaysia. Nah, dia merasakan sangat di Malaysia ini sangat bersyukur. Di sini dia boleh bekerja dan ramai-ramai sekali berjuta orang Indonesia yang mencari rezeki di sini ya. Nah, dia bukan menjelekkan ya, sama macam saya pun tak ada niat untuk menjelekkan Indonesia, negara kita juga kan. Nah, kita pun teringin sebenarnya mau macam negara orang, tapi kadang kita sangat kecewa dengan negara kita, dengan sistem-sistem yang kadang makin kesini ku tengok makin susah juga, makin banyak peraturan yang pelik-pelik ya. Ya, semoga lah ya. Semoga lah ya. Kan ada satu video ya, walaupun ini video 1 tahun yang lalu, tapi kita reaksikan ya teman-teman. Saya belum tengok lagi. Di sini bahkan orang Indonesia ini yang ada di Malaysia ini ditolong itu bukan dengan orang Indonesia. Bukan maksudnya ditolong oleh pemerintah kita, yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Kuala Lumpur katanya. KBRI, Embassy itu tidak ditolong dan dibiarkan, dan itu tidak diendahkan, tidak dihiraukan, bahkan orang Malaysia yang menolong dia katanya. Oke, nah betapa bersyukurnya lagi kalian. Apalah yang kalian inginkan lagi? Orang Malaysia kalau ditengoknya, kita pun warga negara Indonesia ke mana-mana negara pun, kalau kita memerlukan pertolongan, mereka akan tolong kita. Ada suami sudah di penjara, dia tak ada siapa-siapa, dia ada penyakit ayam, epilepsi. Kami di Malaysia nih teraniaya oleh bangsa sendiri. Ini kami bawa ke kedutaan. Sementara di kedutaan tak terima orang macam ini. Macam mana kami? Sebab saya takut kalau sudah kabur gitu kan, jalan sendiri, dia sampai kemana-mana. Orang dah ketemu dia di dalam longkang. Dalam parit. Got. Mau pulang ke Indonesia? Ya mau Di mana Indonesianya? Indonesia. Oke, sekarang kita di daerah mana yuk? Ceras. Jadi kita di sini ada seorang warga negara Indonesia, PMI juga, yang mengalami gangguan kejiwaan, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi sudah hidup sendiri, tidak ada yang biayain.
hidup pun dibayarin oleh orang-orang sekitar, makan pun dibiayain orang-orang sekitar, dan kita mau ketemu orangnya dan kita akan pikirkan caranya supaya untuk membawa dia ini pulang ke Indonesia ya. Oke, kita temuin dulu orangnya. Jadi ini ada Mbak Ayu ya? Ya, saya. Mas Ferdi ya, ini ketua Partai Bulan Bintang PBB. Nah, kita kalau bicara soal kemanusiaan, kita mah nggak berbicara partai, lintas partai pun oke. Yang penting untuk kemanusiaan ya. Dan ada istri Mas Ferdi, warga negara Malaysia ya? Iya. Ya. Jadi ini Mbak Ayu, ceritanya gimana orang ini? Orang ini Bapak. Ya, gimana Pak? Jadi, Ini begini Pak, yang bersangkutan ini ada suami. ya, Tapi suaminya sudah kena polis, sudah ada di camp, di penjara. di penjara. Jadi Iya. untuk dia pulang, kita memang rasa sangat kesusahan. Iya. Pertama, Ditangkap dia tak ya. ada siapa-siapa. Yang kedua, Kosongan. dia ada penyakit. Iya. Dia ada penyakit ayam. Iya. Epilepsi. Sehingga kami memang di sini terus terang saja, kami warga Indonesia, memang di sini kami ada bentuk satu NGO yang masih seumur jagung lah dalam masa 3 bulan. Iya. Sementara kami punya dana, tak ada donatur siapa-siapa, cuma kami berkembang atas dasar inisiatif sendiri Oh, ada untuk NGO. membantu dia, memang sangat tak mencukupi. Sekarang ini, ya posisi suaminya sudah di penjara. Sudah di penjara. Sekarang tinggal sama Sendiri. Tinggal sendiri dengan kami. Yang tak ada sangkut paut keluarga macam itulah. Iya. Jadi tinggal dengan kami. Sehubungan adik saya mana si Ayu Kok ada ditolong? solution untuk bincang dengan bapak. Iya. Jadi kami sangatlah bersyukur. Macam ini. Ini dah pernah diantar ke kedutaan. Sorry, ada orang duta. Nggak ada. Saya boleh bersuara. Oh, nggak apa-apa. Saya tak takut. Saya di Malaysia nih, kami di Malaysia nih teraniaya oleh bangsa sendiri. Kenapa? Contoh, ini kami butuhkan solution, kami bawa ke kedutaan. Sementara di kedutaan bukannya bagi solution dengan kami. Pertama kami dihardik, suruh balik, tak terima orang macam ini. Macam mana kami? Karena dia orang lihat macam dia ini orang sehat. Macam itu. Saya tenang saya. Sementara kami sudah berkomunikasi dan kami sudah bincang apa adanya dia orang ini keadaannya. Macam itu. Untuk jalan untuk minta perlindungan ke KBRI, terpaksa kami bawa pulang. Akhirnya apa? Di Bali. Bali. Jadi kami dah Apa katanya apa waktu mau dibawa ke kedutaan? dia bilangnya tak terima orang macam ni. Oke, jadi dia ditolak padahal sudah pergi ke KBRI Embassy ya di Kuala Lumpur sana, tapi ditolak karena macam badannya sehat kan, tak ada luka-luka ataupun kenapa-napa, tapi dia otaknya saja ya, gangguan mental katanya. Tapi badannya masih sehat, jadi ditolak. Ayo, kenapa pula ditolak ya? Padahal kan ini juga sakit. Sakit bukan hanya sakit-sakit badan saja, sakit mental pun seharusnya KBRI harus tengok juga kan case seperti ini. Bilangnya tak terima orang macam ni. Nanti Dia terima kena bawa orang lagi yang lah. sakit sangat. Sementara kami dah bagi tahu kalau orang ini ada penyakit, kami butuh bantuan. Maksudnya mental pun, sakit mental pun penyakit kan? Itulah. Ya. Tapi dia orang tak mau respon. Oke. Banyak bos, kami punya unek-unek nih untuk hal Ya, ya. kepribadian Iya, kami betul. sebagai orang Indonesia. Contoh, ya, minta maaf masih COVID. Kami betul-betul teraniaya. Tolong suara kami sampaikan. Orang Malaysia yang bukan bangsa kami, COVID. dia bantu untuk kami makan. Daripada kedutaan, tak ada. Ya mungkin pusing kali, terbatas kali. Mungkin entah macam mana. Sementara orang. kami sudah mendaftar secara online lah. Kami sudah macam. Tapi rasanya dah tak menjangkau. Dan Oke, mana-mana kawasan pun keluhannya macam itu. Ya nanti saya sampaikan juga ke Kementerian Luar Negeri, ke pihak kedutaan juga tadi coba sampaikan. Iya. Kan? Tapi Mbak namanya siapa? Bisa bicara? Nama siapa dek? Nama Namanya? awak? Iya. Oh Yudiati. Kamu kenal saya tidak? Kurang paham ya. Kamu berapa lama di sini udah tinggal?
Nggak tahu saya dulu sama Bang Yusuf. Apa? Dulu sama Bang Yusuf. Ah, Suaminya yang oke. masuk. Bang Yusufnya sekarang di polisi. Dia polisi. Oke. Bang Yusuf orang Indonesia, orang Malaysia. Jangan takut, jangan takut, itu saudara. Aku uya-kuya, artis atau artis ya? Yang di TV. TV nih. Gak tahu. Kurang paham. Kalau ditonton di TV tuh lihat hipnotis. Nah, itu aku. Nanti lihat YouTube-nya. Yang sebenarnya artis juga itu. Ini artis juga, isinya artis. DPRD di sekarang. Ya, sehat. Udah Sehat. makan belum? Udah. Tadi makan apa tadi? Ya makan nasi. Pakai apa? Telur aja ya. Mau pulang ke Indonesia? Ya mau Di mana Indonesianya? di Indonesia. Iya, kotanya, kampungnya. Ingat gak? Jawa Tengah. Apa di mana kotanya? Kotanya di mana? Di Jogja, Klaten, Purworejo. Ingat, masih ingat alamatnya nggak? Alamat. Ya, rumah. Rumahnya ya itu desa. Ah, Desanya kan Kecamatan Bayan. Desa Bujangapung. masih ingat keluarganya, nomor telepon orang tua? Ada semua, ada. Ada nomor telepon ibu saya. Kapan terakhir telepon ibu? Kapan terakhir telepon ibu? Ya sering lah. Sering ya? Sering ya? Mau pulang? Ya, nanti kita pikirin ya. SPLP-nya udah ada? SPLP-nya udah siap. Ah. Katanya kemarin yang bawa dia awal-awal bicara katanya boleh ambil siapapun yang mau ambil katanya. Dititipkan di security. Semalam ada yang mau ambil, udah nggak dibagi karena yang harus membawakan dia kemarin yang pergi ke kedutaan yang harus ambil. Nanti kita coba, kita tanya ya. Kita ambilin ya. Ya, ya. Boleh. Soalnya mungkin kan juga kalau orang lain dia juga takut penjerakannya orang lain takutnya kan. Ya, nanti kita urusin. Ya bisa. Tolong lah ya. Buktinya itu, nanti kirim foto kami. Oke, Pak. Nanti kita urusin dendanya, comnya, SPLP-nya. Nanti kita juga pulangin sama teman-teman yang mau kita pulangin juga sekaligus jadi satu. Terus sekarang Mas, ini posisi dia ini macam mana? Mau dibawa terus ke atau macam mana? Gini, kan untuk pulang ke Indonesia pun harus bayar denda dulu. Kita kan masih tanya dulu ke konsuler KBRI. Dapat jadwal tanggal berapa, jadi kita baru bisa beli tiket pulang. Dan nggak mungkin soalnya langsung main mau pulang aja gitu. Enggak, maksud saya dia ini mau dibawa ke kedutaan dulu ke atau dia Di sini aja dulu. Di sini aja dulu ya. Oke, boleh. Ya. Sebab saya takut dengan keadaan dia ini kalau sudah kabur gitu kan Mas. Ya. Dia nanti boleh jalan sendiri gitu. Dia sampai kemana-mana, jalan sendiri sampai jauh. Waktu suaminya baru ditangkap itu, orang udah ketemu dia di dalam longkang. Longkang apa ya? Dalam parit. Dalam parit. Got. Tepat itu apa istilahnya kumbahan Air. najis, kumbahan najis. Najis ini kan ada kumbahan tinja. Jadi itulah Mas yang kita aja khawatir sangat pasal dia. Kalau dia sehat kita nggak. Iya ngerti, paham. Tapi ini terima kasih banyak nih. Saya Orang-orang baik yang masih mau peduli ya. Makasih. Makasih banyak Mas. Apa ya? Jangan pergi jauh-jauh. Ya, saya kan juga mau. Iya, nanti hilang. Ya. Oke teman-teman, nah itu tadi ada yang bermasalah juga warga negara Indonesia. Tadi itu inilah kan salah satu konsekuensi kalau kita itu tidak ada dokumen yang lengkap ya. Nah suami dia sudah ditangkap. Nah ini adalah risiko terberatnya ya, kena tangkap tapi istrinya di sini tinggal dan mungkin rasa sedih kan suaminya kena tangkap. Jadi dia ada gangguan sedikit mentalnya. So, dia pun kosongan pula kan. Jadi mau balik pun susah. Sudah dihantar ke KBRI pun menolak pula. Dan banyak-banyak lah macam alasannya ya. Jadi ya yang susah kalian sendiri kan teman-teman. Kalian yang memilih jalan macam itu. Oke, jangan disalahkan Malaysia. Oke teman-teman, nah satu lagi yang mengharukan juga tadi dikatakan bapak itu katanya waktu time COVID itu tak ada siapa yang menolong. Bahkan daripada kedutaan pun tidak ada memberikan pertolongan. Tapi yang menolong adalah rakyat Malaysia
kerajaan Malaysia ada juga kan. Itu hari macam ada NGO gitu memberikan sumbangan, makanan, ada tepung-tepung, beras, Maggi kan. Biasanya ada macam itu kan dibagi-bagikan. Nah, yang bersyukurnya di sini tidak ada pun dikira kau itu orang Malaysia harus mendapatkan kecuali daripada kerajaan mungkin. Tapi daripada orang-orang Malaysia ataupun NGO yang ada di sini itu tidak kiralah kalian itu warga asing pun dapat juga bantuannya. Wow, terbaik ya. Oke teman-teman, so begitu ya. Semoga video ini membuka kesadaran kepada netizen-netizen ya di luar sana, orang-orang Indonesia yang mungkin masih ada hati mau memburukkan, menghina negara ini. Oke, so cukup lah ya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. See you on my next video. Bye.